lebih simpel sebetulnya, tapi sulit untuk dibicarakan. Lanjut. Terus ya kita tadi sebenarnya kemarin juga. Terus ya. Lanjut. Nah ini lanjut. Nah ini hipertensi dalam kehamilan, preeklamsi dan eklamsia. Jadi saya kasih judul satu, ada 1, 2, 3, 4 ya. Hipertensi dalam kehamilan itu tensinya tinggi sesuai dengan kriteria PE. PE itu preeklamsi, yaitu ya kriterianya preeklamsi itu gimana? Mungkin ada ringan berat, preeklamsia itu yaitu ada tensinya tinggi naik, odemnya ada bengkak, pada muka dan pada biasanya ekstremitas, yang sering adalah ekstremitas bawah, tangan dan kaki, kemudian odem di muka, pada bahasa Jawanya gemblek ya, misalnya dengan proteinuri. Untuk proteinuri itu air kencing kemudian dipanaskan, terjadi endapan putih di situ, yang paling ringan Pak sedang dan ada 4 kriteria. Jadi yang paling semut, jadi ada endapan di bawah itu positif 4. Kemudian ada jam atau eklamsia, dan yang terakhir ada Herpes syndrome. Lanjut. Ya, ini preeklamsi dengan tekanan darah yang sistol ya 160 mg atau lebih, diastol 110 ml lagi atau lebih ya. Jadi ada protein 1 dan sampai dengan 4. 1 itu bayangan putih masih lembut, 4 itu ada endapan putih ya. Kemudian ada oligouria, jadi ya kencingnya sedikit atau berkurang selama 24 jam. Ini sudah saya kasih berikan tahu tadi. Kemudian ada inflamasi cerebral, gangguan penglihatan, nyeri epigastrik, dan edem paru cyanosis. Kalau seperti ini kita jadi ingat corona ya. Lanjut. Preeklamsi itu merupakan disease of the theory. Jadi penyakit-penyakit secara hanya teori. Obat-obatnya, kekuasaannya juga masih berupa teori. Kebenarannya masih belum fix sama sekali. Itu yang menjadikan pertimbangan untuk memberikan terapi dan sebagainya. Tindakan terapi adalah hal yang masih sebagian besar adalah masih ada teorinya. Misalnya frekuensi gravitas, dia gravitas yang keberapa, gravitas 1, gravitas 2, gravitas 3, atau multiparitas. Multiparitas adalah hamil yang banyak. Kemudian umur kehamilannya, apakah dia hamil 28 minggu, prematur, apakah 37, 30, 40 minggu, aterm, atau apakah 42 minggu lebih, yang namanya serotinus. Kemudian juga keadaan kesehatan janin, IUFD, intrauterine fetal death, itu jadi dari jantungnya bagus sampai meninggal, ada yang bayi di dalam kandungan mati, bisa mempengaruhi daripada eklamsianya. Teori ischemic placenta, yang placenta pembuluh darahnya sedikit, ya, pembuluh darahnya mengecil, ya, bisa saja terjadi itu. Kemudian perubahan patofisiologi placenta dan metabolisme air elektrolit. Lanjut. Kemudian kalau eklamsia, bahasa Yunani-nya eklamsia itu diterjemahkan dalam hal intab ya, itu nyambar-nyambar itu ada. Jadi kalau bahasa Jawanya eklamsia itu ya, dengan tensi yang tadinya preeklamsia sekarang jadi eklamsi. Yang penting itu tiba-tiba seorang hamil
yang tadinya tekanan darahnya tinggi, bengkak dan sebagainya, tiba-tiba dia kejang, ya. Nah, terjadi dia kejang-kejang, yang tanda-tandanya bisa itu tadi auranya dia ada, kalau orang bahasa Jawa itu agak sedikit mendelik-mendelik gitu, kemudian auranya selama 30 detik, kemudian ada kejang tonik. Tonik itu memanjang. Tonik itu ada apa, spasi berhenti sebentar, itu kronik yang 1 bulan itu eklamsia yang dari serangan kejang, kemudian itulah yang menjadikan apa namanya, harapan dari kehamilannya membahayakan. Ada lagi eklamsia intrapartum dan eklamsia postpartum maupun antepartum. Jadi eklamsia itu bisa terjadi pada, asosiasi kita adalah asosiasi terjadi pada orang hamil bersalin. Jadi ada yang waktu mau bersalin, kemudian bersalin, setelah bersalin pun janin sudah keluar, pasien sudah keluar, dia akan tetap ada kejangnya. Kadang-kadang seperti itu. Tidak terus dari antepartum, partum, kemudian postpartum itu ada terus enggak. Salah satu aja. Dengan serangan yang sudah beberapa kali aja sudah berbahaya seperti itu. Lanjut. Komplikasi eklamsia, komplikasi. Ada solusi plasenta, ada hipoglisemia, ada hemolisis, ada perdarahan otak, ada kelainan mata, ada odem paru, nekrosis hati, ada HELLP syndrome, kelainan ginjal, GIC, kemudian ada prematur dan dismatur dan IMG. Lanjut. HELLP syndrome itu ada hemolisis, jadi darahnya yang lisis atau mengencer, kemudian ada berhipertensi, sel-sel enzim SGBT misalnya menaik, dan low platelet, ya platelet atau trombosit yang menurun, HELLP syndrome. Manifestasi dari dia adalah HELLP syndrome itu yang ada kejang-kejang tadi, itu eklamsi. Biasanya orang-orang HELLP syndrome itu biasanya sudah dirawat di ICU. Sama juga dengan orang dengan eklamsi sudah dibawa ke ICU. Tapi kalau HELLP syndrome sudah koma, bisa koma, tidak sadar, dirawat di ICU HELLP syndrome itu. Lanjut. Terapinya adalah ada rawat jalan, dilakukan memberikan MgSO4, bisa ada intramuskuler yang 20%, dan ada yang drip MgSO4 40%. Prinsip dasar adalah memberikan terapi adalah hentikan kejangnya. Ya, jadi kena HELLP syndrome atau preeklamsi, kejang harus dihentikan. Kalau tidak, nomor 1 kematian janinnya, dan bersama dengan itu kematian ibunya. Ada juga terapinya determinasi kehamilan. Kehamilan itu harus diselesaikan, harus determinasi sesuai pantum. Kalau kamu sudah dapat pantum, belum dapat pantum ya. Ya, terus ilmu pantum itu kembali. Kembali. Nah, itu. Ilmu pantum itu ilmu yang gampang susah. Zaman saya itu ilmu yang menakutkan. Zaman sekarang nggak tahu, sekarang yang belum ada pantumnya. Jadi ilmu mengelola persalinan. Ibu hamil bersalin sampai
terjadi persalinan, sudah terjadi apa, itu seperti itu. Kemudian penanganannya lahir adalah penanganan induksi persalinan, ya. Kembali lagi ya, ya, gitu. Ya. Dan akhirnya 4 bulan harus dunia dari Indonesia sudah, sudah oke lah. Itu penanganan obstetri yaitu yang tadi pantum dengan perbaikan KU seorang ibu hamil atau ibu bersalin atau bahkan mungkin pasca persalinan atau plasenta belum lahir, itu masuk penanganan obstetri, perbaikan KU itu keadaan umum, akhirnya kehamilan dalam kondisi yang aman. Jadi diperbaiki dulu si ibu kondisinya, kehamilannya, tensinya kalau bisa baik, tidak ada kejang-kejang, itu sudah baik, tensi nadi, sebetulnya istilah gampangnya seorang dokter atau seorang bidan yang mengawasi adalah P10. P10 itu pengawasan 10, yaitu tensi, tadi punya secara penyakit dalam, tensi, nadi, RR, respirator rate, temperatur, kemudian berat badan. Kemudian yang 5 terakhir itu adalah ada 5, yaitu jadi janin, kemudian ada perdarahan, perdarahan lahir, apakah ada perdarahan atau tidak. Kemudian ada segmen bahar rahimnya, adakah suatu terjadi segmen bahar rahim, ruptura uterina atau tidak. Jadi pengawasan 10, 8 diantara seperti itu. Ya, dan kemudian dia dilakukan induksi persalinan. Induksi persalinan itu biasanya kita memberikan suatu cairan dengan lactat atau dektose 5%, kemudian dikasihkan 5 unit oksitosin, tetesannya dari yang kecil sampai yang besar. Akhirnya terjadi hisnya bagus dan bersalin. Kemudian juga ada yang penanganan itu dilakukan tindakan pervaginam, yaitu tindakan. Jadi lahir biasa itu spontan pervaginam. Kemudian tindakan pervaginam itu dilakukan vakum atau dilakukan mortem. Nah, setelah induksi dan pervaginam tindakan dilakukan seksio sesaria. Lanjut. Ya, itu mengenai preeklamsi, eklamsi, dan hipertensi. Ya, sekarang ada materinya, saya lupa. Oh, ini persalinan prematur. Tentang persalinan prematur. Persalinan prematur itu belum prematur adalah ada abortus, ada misabortion. Prematur itu keumuran 28 sampai 30 minggu, dipertahankan atau konservatif sehingga kehamilan menjadi aterm. Aterm itu berapa? Ya di atas 30 minggu sampai 40 minggu. Kalau lebih dari 40 minggu itu terjadi serotinus, ya. Kemudian untuk mengurangi supaya persalinan tidak prematur, diberikan antispasmo, spasmoditik namanya. Biasanya kita lagi kasih obat isoxazoline berupa cairan yang dienterkan di dalam labot. Di situ ada isinya misalnya ringan lactat dengan tetesan katakanlah misalnya 12 tetes per menit. Nanti bisa mengurangi kontraksi supaya tidak terjadi persalinan. Karena apa? Kehamilannya masih prematur, masih 28 minggu, masih 30 minggu, masih 35 minggu. Dia tidak boleh bersalin pada saat itu. Namun bisa saja terjadi persalinan juga.
Ini tentang kehamilan simultaneous, bukan persalinan simultaneous, tapi persalinan sama dengan yang persalinan biasa, tergantung indikasi tadi yang seperti saya utarakan di atas, yang bisa bersalin pervaginan biasa, bisa tindakan yang vakum ataupun vakum atau forceps, atau bicarakan seksual tergantung indikasi. Tapi kehamilan epilepsi itu adalah kehamilan yang lebih dari 42 minggu. Hamil itu harusnya 37 atau tepatnya ada 38 minggu sampai 42 minggu. Lebih dari 42 minggu dinamakan kehamilan simultaneous. Kalau sudah 42 minggu, kita lihat kesadaran janin. Kalau kesadaran janin masih bagus, dilihat dari USG, dinilai apa kesadaran janin itu bagus, kita bisa mundur 1 minggu. Masih bagus lagi, kita mundur 1 minggu lagi. Setelah itu biasanya terus kita lakukan pengakhiran kehamilan dengan induksi atau seksual operasi ketika induksi gagal. Itu serius. Lalu nah, kemudian kesadaran itu yang dinilai apakah jenis jantung janinnya bagus. Untuk bayi kita adalah 144, kalau naik sampai hampir 160, kalau 164 berarti kita janinnya distres. Sebaiknya turun di bawah 100 juga distres. Itu salah satu pertanda. Kemudian juga dari plasentanya. Plasentanya ada grade 0, grade 1, grade 2, grade 3. Nah, grade 3 itu ada grade 3 yang benar terlalu tua sekali sehingga kelihatannya sudah tidak mampu plasenta itu menempel pada kandungan sehingga bisa terjadi sesuatu dan bisa terjadi distres pada janin. Kemudian juga cairan itu cairan amnion itu bisa habis sedikit atau normal aja atau bahkan keruh dikarenakan sesuatu hal distres misalnya atau tentang pusat bisa terjadi. Kalau hal tiga tadi plasenta, kemudian kedua cairan, kemudian ketiga janin itu tidak bagus. Pada 42 minggu kita tidak bisa diundur 2 ke 2 minggu, dan 1 minggu pun kita terjadi akan dilakukan tindakan induksi ataupun sesarian. Lanjut. Sekarang kita membahas ketuban pecah dini dan ketuban pecah awal. Ketuban pecah dini itu ketuban sebelum infarto. Sedangkan ketuban awal itu ketuban pecah sesudah infarto, tapi pada fase kelas 1 atau fase laten. Mungkin buat kamu masih sulit ya menerima itu ya. Ketuban pecah dini atau ketuban awal infarto kelas 1, kamu sudah yang mewakili sudah paham tidak seperti itu? Belum jelas ya. Nah ini saya ulangi misalnya. Jadi orang ibu mau bersalin itu ada fase laten, buka 1, buka 2, buka 3, akhirnya buka 10, dan akhirnya terjadi persalinan. Kalau masih buka 1 dan buka 2 itu belum infarto, belum kencang-kencang, ini belum infarto. Kalau sudah infarto, jadi pembukaannya bisa 1,8 sampai 2,2 menurut kriteria pelajaran obstetri, ya tidak kriteria BPJS ya. Kalau kita BPJS kita sudah 3 atau 4 ya kira-kira ya, iya ya.
Yeah. 3 atau 4 itu baru boleh bersalin di rumah sakit. Yeah. Ya. Tapi kalau kriteria ilmiahnya obstetri, infarto itu terjadi buka 1,8 atau 2,2. 1,8 untuk primi atau hamil yang pertama kali, 2,2 untuk multi hamil yang kedua, dan selanjutnya itu yaitu infarto. Nah, batasnya itu kalau kamu paham, ketuban getah dini itu sebelum terjadi kenceng belum, atau hisnya belum, ternyata ketuban getah itu ketuban getah dini. Kalau ketuban getah awal buka 1,8 sama 22 masuk 2,2 masuk 2,2 atau 3, terus ketuban getah itu sudah ketuban getah awal. Jadi kalau belum kenceng belum, yang agak gampang mengukur itu. Apalagi ukur 1,8, bedakan 1,8 dengan 2,2 gimana sih? Ya, jari saya itu berapa senti sih? 2 jari saya yang pusing berapa senti sih? Ya, itu kamu perlu pengalaman seperti itu yang tidak gampang. Ya, jadi periksa dalam itu gimana untuk kita seperti senjata seperti ini, 2 jari. Berapa senti itu kira-kira? 2,2 lebih yang kelihatannya ya. 2,2 lebih. Ya, jadi kita kalau sudah bisa masuk dengan enak tanpa harus maksa-maksa, itu sudah 2,2 lebih. Tapi kalau kita masuk tadi cuma satu jari sebetulnya kira-kira 1,8 sebetulnya kira-kira. Tapi itu memang relatif, tapi definisinya ada seperti itu. Ini kelihatan ya, ini ya. Kurang. Coba lihat aja. Oh gitu ya. Nah, jadi kalau TUC, periksa dalam VT, vaginal TUC, ini wakilnya dari vagina. Ini adalah porsio. Ini dari saya, dari saya dokter presiden. Ini masuk. VT kan gini, 1-2 jari masuk. Itu sebenarnya jempol kita ada di atas, ini. Kalau kita bisa masuk seperti ini, itu bukan kira-kira 2,2 lebih sudah. Ya. Tapi satu dari ya kira-kira 2 saja kira-kira. Tapi ini ukuran yang relatif sebetulnya ya, seperti ini. Ya. Jadi kalau ini masih menutup, cairan keluar, itu ketuban getah dini. Nah, sudah kita masuk, mungkin ketuban getah awal. Itu perkiraannya seperti itu. Ya, keluar ada ketuban getah keluar. Itu ketuban getah awal. Belum ada hisnya belum ada. Kenceng belum ada. Si ibu belum merasa apa-apa. Itu ketuban getah dini. Kalau si ibu sudah merasa kenceng, mungkin kemudian ketuban getah awal. Ini juga kriteria saya utarakan itu udah gampang untuk dimengerti oleh seorang dokter muda, dokter baru saja, seorang koas maupun bidan, nggak gampang membedakan itu tadi. Ya, jadi ini teori ini juga dengan prakteknya anda semua nggak sulit di memberi gambaran. Jadi sebetulnya harusnya inilah ilmu kuantum yang diperlukan seperti itu, dan ilmu praktek di situ bisa itu dari satu kebutuhan beras ini bukan sebelum infartu. Kalau infartu ya belum buka, kenceng-kenceng juga belum, atau his juga belum, dia sudah pecah. Penyebabnya macam-macam ya. Satu di antara adalah koitus dengan pasangannya, dengan suaminya, habis koitus pecah, bisa terjadi yang dinding ketuban itu terlalu tipis, jadi gampang untuk pecah atau turun. Ketuban awal sama kawasannya bisa ya, dan batu masih dalam pasangan satu pada
Ini saya ulang-ulang karena nggak gampang ya. Lanjut. Nah, ketuban bekas ini itu waspadai gejala infeksi, kasih antibiotik, diisolasi 4 jam kemudian, kalau 4 jam masih tetap tidak ada gejala kencang-kencang, gejala infarto kelas 1, kita kasih antibiotika supaya kenapa dikasih antibiotika? Untuk mencegah supaya tidak terjadi infeksi pada si bayi. Untuk sebentar ini. Ketuban peta awal pada dasarnya sama dengan ketuban peta dini. Jadi, kalau waspadai infeksinya, kalau ketuban peta awal lebih dari 4 jam waktu diperiksa, kita kasih antibiotika ya. Apalagi kalau terjadi inersia uteri sekunder. Inersia uteri atau inersia sekunder. Dilakukan perbaikan HIS. Ini istilah inersia uteri itu ada uteri primer, ada uteri sekunder, itu juga tidak gampang sebetulnya untuk menjelaskan pada kamu, untuk dijelaskan secara teori. Secara teori ya inersia uteri primer sejak awal sudah tidak kencang-kencang. Sejak awal tidak ada HIS. Inersia sekunder pernah ada HIS, merasa kencang-kencang, si ibu merasa kesakitan, kemudian beberapa waktu kemudian kencang-kencangnya atau HIS-nya itu hilang dan dia merasa nyaman-nyaman saja dari itu. Lanjut. Ini anak kesel di Jordania waktu saya turun ke sana. Lanjut. Sama untuk zaman saya masih sekarang. Perdana antepartum. Sekarang perdana antepartum. Ada solusi placenta dan placenta previa. Lanjut. Solusi placenta itu letaknya normal, tapi lepas dari pelanggapan. Sedangkan placenta previa itu menutup OI atau dan sebenarnya bisa terjadi perdarahan. Apa sih itu? Untuk memberi gambaran pada kamu, saya kira kamu melihat gambar-gambar obsesi pada placenta previa. Placenta itu menempel pada orang hamil, itu adalah di korpus, di fundus. Itu normal. Kalau tidak normal, placenta berletak di bawah, menutup ostium uteri, internum dan externum. Ya, itu orang placenta ya, seseorang yang placentanya di USG ternyata placenta previa, kemungkinan untuk operasi agak lebih terjadi seperti itu. Lalu lanjut. Ini sudah atau placenta previa sama-sama sudah dipertahankan, tapi tergantung dengan solusi placentanya itu. Kalau terjadi perbaikan boleh dipertahankan, tapi kalau tidak terjadi perbaikan, terutama ada kota distress atau di IC, ya langsung dilakukan seksi cesarean. Lanjut. Kehamilan ganda ada 2 telur, ada 1 telur, ada 1 ovarium dengan 2 folikel, 1 ovarium dengan 1 folikel, 2 di kanan, 1 di kanan, 1 kiri. Kembali dengan 1 telur, 1 ovarium, ada 2 intinya. Ini hambatannya dari tingkat segmentasi. Bisa sama dengan kehamilan tunggal, tapi waspadai biasanya orang anak kembar itu biasanya bisa terjadi prematur. Baru 35 minggu terjadi persalinan, bisa terjadi prematur seperti itu. Pengakhiran kehamilan bila ada infeksi perdana jantung. Jadi secara umum sama dengan di jantung. Kalau bisa dipertahankan, kalau tidak ya kita akhiri kehamilannya. Lanjut. Iya. Kamu yang sering dapat membaca
Al-Quran Al-Kahfi. Saya sudah pernah ke sana. Ini kuburan Al-Kahfi. Itu istri saya itu yang foto kemayu itu. Lanjut. Nah ini di sampingnya Al-Kahfi. Itu di depan ada masjid yang cantik saya. Saya dengan teman-teman saya. Lanjut. Itu saya di Al-Kahfi yang di belakangnya. Lanjut yang materi kedua. Apa sesi tanya jawab? Istirahat dulu. Ini stop sharing. Mungkin ada pertanyaan, tapi juga sulit untuk dijawab. Oke, mungkin ada pertanyaan. Pelajaran ini sulit kalau secara teori seperti ini menurut saya. Jadi kamu tidak desain semua ya, saya tak ada desain. Oke. Barangkali ada pertanyaan yang tidak selalu bisa saya jawab, ya, karena begitu teorinya ada beberapa yang bisa dijawab dan tidak. Oke, mungkin ada pertanyaan. Dokter izin bertanya. Ayo, coba. Untuk mengetahui pasien tersebut termasuk kasus termasuk ke dalam kasus ketuban pecah dini, tadi kan melalui pemeriksaan VT. Nah, ada cara lain nggak, Dok, selain pemeriksaan VT? Seperti melihat waktunya seperti itu. Iya, saya Salsabila, Dokter. Salsabila. Ya. Ya, Salsabila ya. Iya. Mana orangnya? Ayo, yang mana ini? Oh, yang ini. Nah, yang ini. Yang itu. Bisa tiga-tiga, nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa dibesarkan ya. Salsabila. Kamu asal dari mana? Dari Pati, Dok. Oh, Pati. Ya, pertanyaannya apa? Ya. Tadi untuk pasien tersebut dikatakan masuk ke dalam kasus ketuban pecah dini kan dinilai dari pemeriksaan VT. Nah, ada pemeriksaan lain nggak, Dok, selain VT? Seperti mungkin dari waktu ketuban pecahnya atau gimana gitu, Dok? Untuk apa tadi ya? Kasus apa ya? Kasus ketuban pecah dini. Tadi Ya, kan ya. Melalui pemeriksaan VT. Ya. Kalau misal sebelum buka 4 udah pecah termasuk ketuban pecah dini. Nah, ada penilaian lain nggak, Dok, seperti waktunya gitu selain pemeriksaan VT? Ya, memang agak sulit saya harus menjelaskan ya, karena kita berteori dari jauh ya, itu agak sedikit sulit. Jadi kembali ke ketuban pecah dini. Jadi kamu semuanya, Salsabila dan teman-temannya yang ini harus belajar tentang obstetri dulu harusnya, kemudian belajar VT. VT pun kamu baru beberapa kali ya kira-kira ya, Salsabila. Baru PT beberapa kali ya. Jadi ketuban pecah dini prinsipnya adalah dia belum buka. Ada yang belum buka. VT itu buka karena jari kita masuk ke vagina memeriksa. Ya. Terus seperti ABC dan sebagainya. Adakah pemeriksaan lagi tentang ketuban pecah dini? Agak sulit sebetulnya. Pemeriksaan adalah lakmus test. Ya, di mana kertas lakmus itu jadi berubah. Saya jadi lupa, lakmus itu warna standarnya biru ya? Iya, nanti berubah jadi biru dari merah ya. Standarnya adalah biru. Kemudian kita masuk di vagina, ternyata dia jadi berubah warna merah. Itu berarti ketuban sudah pecah. Meskipun dia belum ada his, meskipun dia belum ada kenceng-kenceng, itu berubah. Berarti dia ketuban sudah pecah. Oke, tinggal kita melihat apakah dia sudah kenceng-kenceng atau belum. Kalau belum kenceng-kenceng, pasti itu ketuban pecah dini. Ya. Baru kalau sudah kenceng-kenceng, tetap harus tahu juga VT-nya. VT-nya berapa? Jadi apakah ketuban pecah awal
Juga belum tahu juga, pokoknya sudah pecah, kemungkinan di 3, ya. Tapi kalau awal kita harus VT, sudah buka atau belum? Ya, itu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dengan hisnya, kalau hisnya dia sudah sering atau tidak, kalau hisnya masih lamban, katakanlah 20 menit sekali atau sekitar 15 menit, 12 menit sekali, kira-kira ketuban pecah dini kira-kira. Karena ketuban pecah awal biasanya hisnya sudah mulai muncul, katakanlah 10 menit sekali atau 7 menit sekali, kurang lebih seperti itu. Itu bisa bayangkan Salsabila, panggilanmu apa? Bila. Bila, Dok. Oh, Bila. Ya. Saya punya keponakan namanya Bila. Bila. Kamu Pati mana? Pati Trangkil, Dok. Trangkil itu Pati ke arah Tayu. oh, Pabrik gula Trangkil. Nah, oh iya. Nah, bukan tempat apa namanya lah, saya lupa namanya. Ya saya sering ke Tayu waktu masih ada rumah sakit punya Yakum itu, sekarang sudah tidak ada ya. Tidak tahu kamu ya. Sekarang sudah almarhum kelihatannya. Nah, rumah sakit punyanya Yakum. Oke, Bila masih ada, beri kesempatan yang lain. Kamu beri tunjuk teman-temanmu, berarti kamu tunjuk siapa? siapa, Dok? Ya, teman-teman yang mau tanya, monggo. Ya, takkan tunjuk. Kamu Ami, Ami. Hah? Hilda. Hilda. Ya, Hilda. Kamu nunjuk temanmu ini. Cici. Hah? Cici mana Cici? Cici. Ayo Cici. Ayo Cici. Tanya enggak? Tanya atau nyanyi? Dari mana kamu? Cici, halo. Assalamualaikum. Cici, assalamualaikum. Mana? Kiki yang ini ya, Mas ya? Mana? Yang mana? Waalaikumsalam, dokter. Yang mana tanya? Oh, ini. Selamat sore. Enggak pakai. Oh, enggak pakai anu ya. Enggak ada ya. Waalaikumsalam, dokter. Iya, alhamdulillah ya. Ya, wajahmu udah kelihatan, Ci. Kamu dari mana, Cici? Dari Pangkalan Bun, dokter. Pangkalan Bun. Loh, Pangkalan Bun. Kalimantan. Kamu Pangkalan banyak orang yang dari anu ya. Ketapang ya. Ini Kalimantan, dokter. Pangkalan Bun di mana kamu? Oh, saya orang Pangkalan Bun ya. Pangkalan Bun di mana? Kalimantan Tengah, dokter. Tahu. Tepatnya di mana? Di Kita Pasir dulu Panjang. Pangkalan Bun itu Pasir Panjang, dokter. Kalimantan Tengah, Kota Waringin Barat kan? Iya, Kota Waringin Barat. Dulu kan sekarang dibagi 3 kabupatennya. Ayo, itu yang pertanyaan saya itu aja. Kabupaten apa? Kota Waringin Barat, dokter. Kobar, Kalimantan Barat. Iya. Satu. Terus yang kemarin apa tuh temenmu? Kalau yang kemarin Ezar kan ya, dokter? Nah, sekarang jadi 3 kabupaten kan? Aku belum tahu, dokter. Enggak tahu. Enggak tahu ya. Sukamara, yang kedua. Kabupaten Sukamara ya? Kurang tahu, dokter. Oh, satunya lagi kak saya tadi lupa jadinya. Iya. Nah, pertanyaanmu apa? Rumahmu sebelah mana deh? Pangkalan Bun sebelah mana? Di Pasir Panjangnya, dokter. Oh, Pasir Panjang. Iya. Jadi ke arah Teluk Kumai ya. Tapi belum sampai ke sana, baru masuk Pasir Panjangnya aja, dokter, awal. Oh, kamu orang Pangkalan Bun tapi tidak pernah ke hunian dari orang hutan ya? Oh, pernah, dokter. Ke ini ya, dokter, Tanjung Puting ya? Tanjung Puting, pernah ke sana Tanjung Puting? Pernah, dokter, ke sana. Iya. Kamu ketemu saudaramu di sana? Astagfirullahaladzim. Saudaramu di sana. Tanjung Puting itu adalah orang hutan. Iya, dokter. Kamu kenal atau tahu tentang yang apa ya istilahnya?
yang merawat atau menghidupkan tentang Tanjung Puting? Profesor Bill? Kurang tahu sih dokter, kemarin ke sana ke sana itu cuma kayak sama teman-teman kelas aja dokter, kayak cuma wisata aja. Di sana ada Profesor Birut namanya. Birut. Sekarang sudah selevel saya mungkin umurnya. Prof Birut, perempuan, waktu orang warga negara Jerman Amerika. Waktu itu dia masih koas kali kira-kira zaman itu. Tidak selevel kamu, ya, selevel kamu lah kira-kira. Itu bukan Tanjung Puting, ya. Dia dapat dari Jerman dan dari Amerika, dan itulah tercetus Tanjung Puting dan banyak wisatawan ke sana. Pelajari. Iya dok. Saya tanya nanti. Dua kali ke sana Tanjung Puting. Pertanyaan iya. Kenapa dokter? Mau tanya apa tentang kebidanan? Enggak dokter, cukup dokter. Oh cukup, iya. Cukup, sama dokter aja udah cukup. Beliau belum tanya loh ya, nanti saya tanya loh ya. Bapakmu pekerjaan di mana? Pak dari dokter itu, pengen dari dokter itu? Gimana dokter? Orang tamu bekerja apa? Sebagai apa? Oh, papa pensiunan Astra dokter. Apa? Pensiunan Astra dokter. Oh, berarti tahu tentang sawit ya kalau Astra ya? Iya dokter. Penguasa sawit itu. Iya. Ya. Ini teman-teman saya, ini orang Pangkalan Bun semua nih. Ada pertanyaan sementara? Enggak ada dokter. Ya, sekarang saya tanya, rumah sakit di Pangkalan Bun namanya apa? Rumah sakit Imanuddin dokter. Iya, Imanuddin. Dokter sana yang kamu kenal siapa namanya? Dokter yang saya kenal di sini dokter Selfie ada. Terus dokter Selfie dokter. Selfie. Ya, terus dokter Agus, dokter spesialis mata. Terus dokter Salmi juga ada. Dokter giginya sama dokternya dari Rokomel ya? Kenapa dokter? Nggak tahu ya. Oke, apa pertanyaan? Gimana ini dokter? nanti mungkin saya ulang materi ini, soalnya nggak bisa langsung diserap ini kelihatannya. Ya nanti materi ini saya ulang. Mungkin saya sedikit cerita ke sana kemari, jadi kamu harapkan lebih tahu dengan ilmu-ilmu yang tadi dari apa solusi plasenta berbeda, ketuban pecah dini, serotinus, kemudian eklamsi, preeklamsi. Itu seperti kalau kamu baca sih sudah cukup, tapi dalam praktek ini yang penting kan prakteknya, tidak gampang seperti itu. Ada pertanyaan barangkali? Tolong tunjuk lagi. Kamu boleh nunjuk siapa? Mbak Cici boleh nunjuk. Cici. 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 Teman-teman aja yang mau nanya silakan. Ada di cewek. Siapa yang huruf panggilannya B? Barik. Barik mana Barik? Barik. Oh nggak ada berarti absen ya? Ya mana ya? Oke, mana nih orangnya? Oh ini Barik ya.
Ya. Barik Amru. Ya. Kamu dari mana, Barik? Barik Kalau ada Lana pertanyaan atau Barik saya. saya? Hah? Ulangi. Barik ada dua, Dok. Barik saya atau Barik Lana? Barik Barik mana? Apa? Barik saya atau barik Oh, enggak. Oh, ini Barik Amru, Amru ya. Ini Amru itu kalau tidak salah Badan Penelitian Penyu Amerika loh, karena kata Amerika ya. Aslinya mana, Barik? Bisa lupa. Halo, Barik, kamu dari orang mana? Dilahirkan atau di aslinya mana? Halo. Barik. Mungkin dia Ya, jaringannya nggak. Dok. Ya, kamu orang mana? Saya Grobogan. Gerobokan. Gerobokan atau Purwodadi? Gerobokan. Iya. Kecamatan Gerobokan. Gubuk. Oh, Gubuk. Tetangganya Alfi. Oke. Alfi, Febri. Tapi tahu nggak kamu ini dari mana? Betul Kabupaten Gerobokan kan? Ya, gimana, Dok? Febi tahu kalau Febi dari Gerobokan juga? Feby juga dari Grobogan, Dok. Hah? Iya, tahu dia. Ya dari Gerobokan. Tahu ya? Gubuk, Iya. Ngeroto, Meliler, Dok. oh Menilir. Oh, dari Menilir ya? Tahukah Ya. kamu saya dari Gubuk? Aku dari Gubuk loh ya. Oh, iya. Iya. Tahu? Hah? Pernah dengar? Gimana, Dok? Nah, di Tegawanu loh ya. Saya sekarang berdomisili di Tegawanu. Oh, Bohong. Orang ngandel. Entar. Nggak percaya. putus-putus, Dok. Hah? Saya. Putus, Apa? putus. Iya. Maaf, putus-putus saya, Dok. Iya. Sini loh. Ini loh. Saya pindah di sini di Tegawanu. Kamu tahu nggak? Kelihatan nggak dari sini? Hmm? Kan, Dok. Ini saya rumah saya di sana, Gubuk. Tegawanu. Nggak kita ya? Nggak kita ya. Nggak kelihatan, Dok. Nggak kelihatan. Oh, ini saya itu. Kurang tengah. Hah? Nah, ini saya di situ. Itu foto saya. Saya jadi penjaga Tegawanu itu. Tegawanu itu. Oke, ya sudah. Sementara itu meskipun datanya 100 menit, tapi kalau sekarang harus kuliah distancing, sudah berjarak, itulah yang terjadi. Saya tidak bisa komunikasi dengan kamu dengan baik. Harusnya ketemu, ya. Sebetulnya saya kepengen juga ketemu seperti ini. Bisa. Sementara itu saja dulu. Nanti mungkin ini saya ulang, materi ini saya ulang, biar kamu di rumah bisa belajar tentang judul-judul tadi. Akhirnya saya menjelaskan, kamu akan lebih tahu, lebih paham lagi. Untuk bertanya tetap sulit, ya menurut saya tetap sulit. Tapi setidaknya saya terangkan ulang, kamu akan menjadi tahu. Juga keterangan saya mungkin lebih agak sedikit detail, pahami. Tentang solusi presentasi saya lebih tidak berteori dari awal sampai akhir, langsung ke tengah barangkali. Dengan langsung ke tengah nanti menjadi lebih tahu. Masih ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan saya tunggu. Kalau tidak ada, kita stop aja dulu ini. Untuk berikutnya nanti pertemuan-pertemuan yang 100 menit itu kelihatannya cuma
berlangsung separuh kelihatannya kalau materi dari sisi jam. Tapi nanti saya ulang lagi, dan kalau ada agak sulit ya saya dari juga waktunya habis ya, nanti menghabiskan materi ya sudah bisa menghabiskan kemarin. Iya. Ya nanti kita cari cara barangkali itu. Tapi yang penting saya kepingin belajar dengan kamu, terutama belajar tentang ayam. Temanmu ini loh yang punya ayam ini loh ya. Saya berguru tentang ayam. Sekarang kan saya ngajari kamu tentang imparto. Saya akan belajar tentang ayam nanti. Oke, saya kira sementara itu dulu. Saya sebenarnya kepengen dengan kamu-kamu ini semua, setidaknya karena materi sulit ya sudah kenalan saja tentang kamu. Sebentar, saya penasaran. Adakah yang dari Indonesia Timur? Ada enggak yang dari Sulawesi, dari Maluku, dari Papua, dari NTT? Oh, bukan Indonesia Timur itu, Jawa Timur. Ada enggak? Enggak ada. Jawa Timur ada ya. Oke, sementara itu saja. Nanti mungkin saya minta untuk maskeran. Hijau mukanya maskeran. Maskeran. Oke, sementara itu saja dulu. Materinya itu masuk tidak masuk, saya juga tidak puas sebetulnya ya. Itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Oke, yuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.